Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketudu Darimbawa. Pada video kali ini, di sini saya akan di sini saya telah menggambar yaitu rangkaian modul AC universal, yaitu modul AC yang ini. Di sini saya sudah menggambarnya. Di sini ada dua bagian, yaitu di sini ada yang pertama ada bagian power supply-nya dan kontrolnya. Jadi di sini saya menggambarnya menggunakan paint, lalu saya menghubungkan kaki-kaki komponennya. Dan di sini saya mengambil komponen di internet sesuai dengan komponen yang berada di modul AC universal ini. Jadi tujuan saya menggambar ini itu untuk memahami jalur-jalur rangkaian dan cara kerja modul AC universal ini. Kemudian selain itu juga supaya tahu penyebab dan solusi jika terjadi kerusakan. Kemudian setelah menggambar rangkaian ini, rekan saya akan menjelaskan cara kerja serta cara kerja dari rangkaian modul AC universal ini. Baik, untuk itu dari rangkaian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan gambar rangkaian dari modul AC universal yang sudah dibuat oleh Budi Arimbawo sebelumnya. Dan langsung saja dimulai dari bagian yang pertama, itu ada bagian power supply ya. Di modul universal ini ada beberapa komponen. Pertama seperti fuse di sini, kemudian sudah dilengkapi dengan kapasitor juga. Kemudian ada beberapa komponen lain, saya jelaskan satu persatu. Dari blok power supply terlebih dahulu ya, sudah saya tanda ini. Nah, blok power supply itu sebenarnya saya sudah memiliki modul universalnya, itu ada di sebelah bagian sini dari line sampai ke neutral bawah. Dari line itu masuk, kemudian terhubung ke fuse sebagai pengaman, kemudian langsung masuk ke diode bridge yang ada di sini. Ini diode bridge. Kemudian dari diode bridge itu langsung terhubung ke elko yang ada di sini, dan juga ke kapasitor sebagai penstabil tegangan yang akan mensuplai dari rangkaian kontrol nantinya. Nah, dari diode bridge kemudian terhubung juga ke diode, sebuah diode di sini sebagai penyarah keluaran dari elko itu. Kemudian ada juga sebuah IC di sini sebagai kontrol, dan juga dari di sini juga ada sebuah autocoupler yang berwarna putih ini. Itu akan mengamankan sebuah transistor yang nantinya akan mengontrol sebuah fan atau blower yang ada di AC. Kemudian dari rangkaian power supply ini yang udah ada, ini kurang lebih seperti power supply pada umumnya. Itu keluarannya itu juga akan ke fan, dan juga ada ke kapasitor luar yang ada di AC. Kemudian beranjak dari rangkaian kontrol ini itu dihubungkan menggunakan satu buah trafo ferrit. Ya, di sini ya sudah terhubung dari rangkaian kontrol menuju ke dari rangkaian power supply menuju ke rangkaian kontrol. Nah, saya langsung saja ke rangkaian kontrol yang ada di sini.
Nah, rangkaian kontrol itu dikontrol oleh beberapa komponen AC. Yang pertama itu ada dari trafo, itu terhubung langsung ke ke elko. Ini terhubung ke elko, bawah elko. Kemudian dari elko ini akan terhubung ke diode dan juga ke kapasitor. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah relay yang warna hitam ini. Nah, relay tersebut yang nantinya akan mengontrol atau memberikan sinyal kepada kompresor atau unit outdoor yang ada pada AC. Kemudian ada juga buzzer sebagai penanda bahwa modul tersebut mendapatkan sinyal dengan dia bersuara, atau buzzer ini berbunyi. Kemudian di sini juga ada room, itu atau nanti akan terhubung ke termis atau sensor suhu yang ada pada AC modul ini. Dan juga ada display yang akan terhubung ke AC. Dan juga ada stepper. Stepper itu dikontrol oleh IC control ini yang mengontrol stepper. Stepper itu adalah motor yang menggerakkan swing dari AC tersebut. Kemudian ada juga IC lainnya yang ada di sini. Nah, IC ini yang mengontrol semua sistem yang ada pada AC. Entah itu AC-nya akan lebih disejukkan atau fan-nya akan lebih dipercepat atau mengatur stepper itu langsung, karena dilihat dari jalurnya ini IC yang mengatur motor stepper itu terhubung juga ke IC control ini. Nah, dari kedua blok tersebut itu bisa diperhatikan saling terhubung, saling mensuplai, dan juga saling mengamankan. Nah, selain itu optocoupler yang ada di rangkaian kayak power supply ini juga berfungsi sebagai pengaman agar tidak ada arus balik yang membahayakan blok tersebut. Begitu juga sebaliknya agar tidak ada arus lepas yang menuju ke rangkaian kontrol. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.